70 tahun sudah Indonesia merdeka, akan tetapi ketidakmerataan terkhusus di sektor pendidikan masih terasa benar di seluruh penjuru wilayah Nusantara. Apalagi di wilayah timur Indonesia, terkhusus Provinsi NTT. Kami NTT Youth Project, komunitas kepemudaan yang fokus pada bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat, merasa tergerak dan terpanggil untuk ikut serta dalam mencerdaskan, meningkatkan minat baca, dan meningkatkan peran pemuda dalam sektor pembangunan terkhusus di wilayah desa-desa terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan berkat bantuan Anda, 300 lebih donatur kami dan beberapa instansi lainnya, kami berhasil mewujudkan mimpi kami tersebut. Kami berhasil membangun 5 perpustakaan desa di 5 desa di Kabupaten Sika pada bulan Agustus hingga September 2015. Dan inilah penggalan kisah kami. Selama 1 bulan lebih berkarya membangun perpustakaan desa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Desa Ojang terletak sekitar 90-an kilometer dari pusat kota Kabupaten Sika, yaitu Maumere. Fakta-fakta yang menarik dari Desa Ojang adalah desa ini terletak cukup jauh dari pusat kota Maumere dan juga dari jalan utama, sehingga ada beberapa bagian desa yang belum memiliki akses terhadap listrik dan juga sinyal. Tetapi puji Tuhan kami tinggal di bagian desa yang memiliki akses listrik dan sinyal. Kami tinggal di rumah Ibu Sekretaris Desa, Ibu Maria Francisca. Pengalaman yang sangat menyenangkan itu adalah keluarga Mama Francisca adalah keluarga yang sangat ramah, sehingga kami di sana itu merasa benar-benar benar-benar langsung menjadi bagian dari keluarga di situ. Digambar. Kampungnya di sini tidak. Nah, untuk program yang kami adakan sendiri di sana, yaitu pembangunan perpustakaannya, itu kami melibatkan anak-anak SD yang di sana. Jadi kami datang ke sekolah karena di sana memang cuma ada SD. Jadi kami waktu itu langsung menyasar ke SD yang berada di dekat kantor desa dan menyuarakan supaya ayo dong anak-anaknya bantu kami pilah buku dan juga bantu kami membangun lemari dan segala hal lainnya. Oke, sekarang masuk ke dalam, kita bangun perpustakaannya ya. Saat kita merakit buku, saya dan Bang Evan sedang sibuk-sibuk merakit buku, tiba-tiba ada anak-anak SD tiba-tiba masuk ke ruangan kita, melihat-lihat, lalu mereka pun penasaran apa yang sedang kami lakukan. Akhirnya pun kami ikut mengajak mereka untuk membantu dan mereka pun sangat antusias. Akhirnya mereka lah yang merakit-rakit rak buku itu sendiri. Sangat senang sekali melihat mereka ikut merasakan memiliki akan perpustakaan itu sendiri. Akhirnya mereka datang membantu kami memilah buku dan di sana kami juga adakan kegiatan-kegiatan yaitu mendongeng, mewarnai dan juga ada kelas keterampilan dan mereka sangat antusias sekali. Lalu di sana juga kami bermain-main dan juga bernyanyi bersama. Jadi kita tidak hanya menyusun buku lalu pulang begitu saja, jadi kita melakukan program membaca dongeng yang dibawakan oleh Disti. Jadi Disti menceritakan sebuah dongeng, lalu menanyakan apa makna dari dongeng itu sendiri. Jadi fungsinya ini agar anak-anak di desa ini tertarik untuk membaca dongeng. Jadi kita mulai dari dongeng dulu. Lalu kedua ada program kreatif, jadi kita waktu itu kita juga membawa lipat-lipat kertas, jadi untuk melibatkan mereka untuk lebih kreatif. Lalu ketiga kita mewarnai. Nah, jadi kita juga membawa buku gambar. Kenapa kita melakukan program-program itu? Jadi kita sebenarnya pengen merubah mindset mereka. Jadi perpustakaan itu tidak hanya buku dan buku. Jadi kita ingin melibatkan perpustakaan itu tempat bermain untuk mereka. Jadi bagaimana cara kita membiasakan mereka untuk datang ke perpustakaan dengan cara 3 hal itu. Nah, saya berterima kasih banyak atas kehadiran atau kedatangan teman-teman jauh-jauh dari Jakarta, Bandung, Jogja, menyempatkan waktu, mensosialisasikan, memperkenalkan, dan mengajak masyarakat, anak-anak sekolah, supaya bisa menyaksikan, bisa mendengarkan, dan bisa bersama-sama
untuk saling mempengaruhi satu sama lain agar budaya membaca bisa dibudayakan di Desa Ojang yang tercinta ini. Jadi untuk membangun negeri tercinta, negeri Indonesia ini, dan khususnya Desa Ojang ini, bukan hanya membangun fisik dan prasarana, tetapi membangun SDM itu perlu sumber daya manusia. Salah satunya sebentar kita akan melaksanakan, tetapi kita sudah melalui kemarin. Baik untuk itu kita mohon kepada Rahmat Maha Kuasa atas bimbingan dan penyertaannya hari ini dengan pemerintah Desa Ojang, Bapak Desa membuka acara nanti NTT ini NTT membaca dibuka secara resmi. Kami meninggalkan Desa Ojang pada sore harinya karena kami tidak bisa lebih lama di salah satu desa karena besok paginya kami harus sudah membuka perpustakaan di desa yang baru, yaitu Desa Bangkor. Desa Ojang dan Desa Bangkor terpisah sekitar 20 atau 15 km. Desa Bangkor berbeda dengan Desa Ojang yang terletak di gunung. Desa Bangkor terletak di tepian pantai. Jadi agak sedikit panas, tidak seperti di Desa Ojang yang sangat dingin. Di sana kami disambut dengan hangat juga oleh jajaran desanya. Dan kami bahkan diberikan ruangan khusus untuk perpustakaan kami. Kami memiliki ruangan khusus di belakang kantor desa, itu seperti balai yang punya terasnya sendiri dan punya 2 bilik kamar yang kami gunakan untuk menaruh buku-buku kami dan digunakan sebagai sekre perpustakaan NTT Membaca. Ada orang nama-namanya. Jadi bukan cuma kami sendiri yang kesini, ini buku-buku dan dana kami di sini semua disumbangkan satu persatu oleh orang-orang ini. Di sana menyenangkan banget di Desa Bangkor karena kayaknya semua tempat di Maumere menyenangkan. Semua orang menerima kami dengan sangat hangat. Semua orang merasa bahwa kami adalah bagian dari keluarga mereka. Kami diajak makan, kami diajak jalan-jalan. Semua orang terlihat begitu baik walaupun kami baru pertama kali bertemu. Di Bangkor kita diundang ke SMP untuk sedikit memberikan motivasi mengenai perkuliahan, yaitu jadi pentingnya kuliah buat mereka tuh apa, mencari beasiswa itu seperti apa. Jadi sampai sedetail itu kita kasih motivasi ke mereka agar mereka membuka pikiran mereka lah untuk lebih semangat belajar, lebih semangat membaca buku, dan kalau bisa sampai perkuliah pun mereka harus berkuliah gitu. Karena kita sendiri pun merasakan pentingnya kuliah, jadi kita harus share informasi itu ke mereka, kita. Jadi semoga motivasi yang kita berikan bermanfaat buat mereka itu. Walaupun kami cuma menghabiskan waktu 3 hari 2 malam di Desa Bangkor, tetapi aku ngerasa bahwa kedekatan kami luar biasa erat. Ketika kami kembali ke Lokaria dulu sebelum akhirnya lanjut ke desa yang lain, satu keluarga Bapak Asimundus menyewa elf dan mereka mengantar kami sampai ke rumah. Itu rasanya benar-benar I can't believe it. Dan nggak cuma itu, di mobil yang mengantarkan kami pulang ke rumah penuh berisi kelapa, kakao, pisang, sawo, dan banyak hal lainnya. Puji Tuhan gak ada ayam di dalamnya. Karena kalau misalnya ada ayam di dalam mobil itu kayak sekaligus juga saya berterima kasih khusus kepada Bapak Kepala BPD dan juga sekaligus tuan rumah yang menampung kami selama 3 hari 2 malam ini. Sangat ramah sekali di rumahnya dan sangat hangat. Kami senang sekali di sana, setiap hari makannya sangat kenyang. Dan akhirnya kami makan ikan hiu yang selama ini kami pernah makan. Dan itu agak sedikit-sedikit mengharukan karena sebelum kami makan ikan hiu itu kami selalu berkoar-koar untuk melindungi ikan hiu. Tapi kemarin kami terjebak dan makan ikan hiu. Dan ternyata enak sekali rasanya. Iya, dan juga kami senang sekali
beberapa kali ini yang paling sangat berkesan adalah aktifnya warga di sini, khususnya anak-anaknya ketika menyambut kami jalan, semua orang senyum, dan itu adalah sesuatu yang sangat susah didapatkan di tempat lain. Dan di sini kayaknya kehangatan, senyum, dan kebersamaan itu sesuatu yang sangat murah, dan itu kayaknya sangat membahagiakan kami. Semoga kami bisa datang lagi ke sini 6 bulan dari sekarang. Jadi kami minta bantuan dan doa dari ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Terima kasih banyak. Sedikit bikin, agak sedikit biar aja jangan situ. Agak mundur dong, nah. Biar agak lama sedikit. Ini tahu apa? Menuju ke Desa Poma, wow, perjalanannya sangat luar biasa. Karena tidak saja jauhnya perjalanan yang harus kami tempuh sampai di Desa Poma, tetapi juga medan yang kami tempuh sangat terjal dan curam. Kami seharusnya berangkat menuju ke Desa Poma pada jam 9, tapi karena ada miskomunikasi dengan pihak armada yang membuat kami akhirnya terjebak oleh kabut di jam 4 dan 3 sore, yang akhirnya membuat kami berjalan harus sangat hati-hati karena itu sangat terjal dan curam dan berada tepat di atas gunung. Malam minggu ya, malam minggu. Tuhan Yesus. Kami sampai di Desa Poma di jam 7 malam. Pada saat kami sampai ke sana, kami baru sadar bahwa Desa Poma sama sekali tidak ada listrik. Seriously, tidak ada listrik. Dan itu gelap gulita banget. Dan kami nggak tahu kami harus menghubungi siapa karena di sana juga tidak ada sinyal. Jadi pantas saja susah sekali menghubungi kepala desanya dan perangkat desa untuk memberitahukan kedatangan kami. Jadi pada saat kami datang, mereka sama sekali gak menyangka bahwa kami datang pada malam itu. Syukurnya kepala desa tuh masih menerima kita dengan hangat, dengan tulus, walaupun mereka kaget tiba-tiba kita sampai di sana. Mereka tidak mempersiapkan apa-apa, tapi dengan antusias mereka, kepala desa, dengan kelembutan hati orang di sana mungkin ya. Jadi kita disiapkan kamar, bahkan kita sampai pun kita langsung disiapkan makanan, disiapkan minuman, teh, kopi atau seperti apa gitu. Jadi emang bener-bener orang, kalau misalnya sampai sekarang orang-orang berpikir orang-orang NTT itu galak atau seperti apa, silakan diubah mindsetnya karena itu sama sekali tidak seperti itu gitu. Jadi mulai dari Desa Ojang sampai Desa Poma saya belum ketemu orang-orang yang tidak ramah sama sekali gitu. Dari Ojang kita tinggal di pantai, lalu kita ke atas ke Poma tinggal sebagai masyarakat gunung gitu. Itu benar-benar dari segi pertaniannya sangat subur. Jadi itu katanya tanpa pupuk pun tanaman-tanaman tumbuh. Jadi kita benar-benar ya orang-orang gunung kalau bisa dibilang gitu. Itu kalau misalnya Anda ke Poma, Anda harus bawa sayur-mayur karena selada airnya itu panjangnya segini. Dari sini sampai sini ini panjang sekali begitu. Jadi satu selada air itu bisa untuk 3 hari makan mungkin ya. Selama kami berada di Desa Poma, aku harus bersama-sama membagi tempat tidur yang sangat kecil bersama Evan, Vito, dan juga Rehan. Rehan bahkan tidur sambil duduk. Tapi itu adalah kondisi yang real yang kami rasakan di Desa Poma. Oh iya, hal yang menarik dari Desa Poma adalah mereka begitu akrab dengan hewan ternak mereka. Saking akrabnya, kamu bisa menemukan babi, anjing, kucing, kambing berkeliaran pada saat kamu makan. Saking mereka bersahabatnya dengan hewan-hewan ternak mereka, bahkan ketika tuan rumah dari tempat kami menginap hendak mengantarkan kami pergi ke sekolah terdekat untuk membangun perpustakaan, kami juga ikut ditemani oleh babi, anjing, kambing, ayam. Anak-anak di Desa Poma, mereka sangat antusias sama seperti desa-desa yang kami datangi sebelumnya. Bahkan
boleh dikatakan mereka sangat-sangat antusias. Aku selalu bangga. 3. Aku selalu bangga pada diriku karena aku bisa berbuat baik. Jaga diriku, ku selalu sehat, tak pernah sakit malaria, terhindar dari demam berdarah, semua penyakit bersumber nyamuk. Aku bisa bebas dari semuanya karena aku tekun menjaga lingkungan sekolahku dan rumahku bebas dari jentik-jentik nyamuk. Sekolahku dan rumahku bebas dari jentik-jentik nyamuk. Anopheles, Tules, dan Aedes. Anopheles, Tules, dan Aedes. Aku mau jadi agen perubahan. Aku mau jadi agen perubahan. Karena lokasi mereka yang sangat jauh dan sangat jarang orang yang mengunjungi mereka dan keterbatasan fasilitas pendidikan di sana, sehingga ketika kami datang bawa perpustakaan dan buku-buku bergambar dan juga mainan yang lumayan banyak, mereka begitu antusias. Sangat disayangkan karena anak-anak desa Poma, menurut pendapat aku, daya tangkapnya sangat tinggi dan mereka sangat cerdas dan sangat kreatif. Hanya saja fasilitas pendidikan yang masih sangat minim membuat mereka mungkin belum bisa memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki dengan maksimal. Selain menghabiskan waktu membangun perpustakaan kami dan mengadakan kegiatan bersama anak-anak di Desa Poma, kami juga mengunjungi salah satu ikon dari Desa Poma yang sudah terkenal, yaitu air terjun kembar Murusobe. Air terjunnya cantik banget, masih virgin banget, dan terletak di tempat yang susah untuk dijangkau. Jadi kalau sampai ke Murusobe itu benar-benar sebuah pencapaian yang luar biasa. Itu menyenangkan banget, dan aku bahagia aku bisa berkesempatan untuk mengunjungi Murusobe. Saya atas nama seluruh masyarakat Desa Poma mengucapkan terima kasih banyak kepada program NTT Membaca. Yang menjadi harapan kami adalah program ini bisa berkelanjutan. Mungkin taraf awal, hal pertama, jadi mungkin setelah kegiatan ini selesai, kedepannya kegiatan ini bisa berkelanjutan. Saya rasa mungkin itu saja. Terima kasih. Dari Desa Poma menuju ke Desa Wolodesa sebenarnya tidak terlalu jauh, tetapi medan yang sangat sulit, jalan yang begitu rusak, debu yang sangat tebal, membuat perjalanan yang sebenarnya singkat terasa begitu melelahkan. Tapi ojek-ojek sana benar-benar luar biasa ahli. Karena kalau misalnya aku ngerasa kalau misalnya aku membawa motor itu sendiri dari Desa Poma menuju ke Desa Wolodesa, pilihannya adalah dua. Kalau nggak jatuh di jalan, aku jatuh ke jurang. Sampai di Wolodesa kita disambut dengan baik sama ibu kepala desanya. Jadi waktu itu kepala desanya sedang pergi. Dan uniknya kalau misalnya di Wolodesa, di keluarganya itu keluarganya di satu rumah itu mengumpul. Jadi dari neneknya ada, dari sepupunya ada. Jadi kayak dari satu lingkungan, tapi itu keluarga mereka semua gitu. Jadi sama warga Wolodesa kita diajarkan menggunakan bahasa Lio. Jadi uniknya di NTT itu, bahkan di Maumere itu udah memiliki 5 bahasa yang berbeda, mungkin 5-6 bahasa. Jadi ada bahasa Lio, bahasa Inde, bahasa Maumere pun berbeda. Jadi budaya sangat beragam sekali. Kebetulan di Wolodesa itu bahasa yang digunakan bahasa Lio. Jadi waktu itu
ada nenek-nenek di sana mengajarkan kita berbahasa Liu gitu. Kita di hari pertama beristirahat, setelah itu hari kedua nah kita melakukan program itu. Jadi kita melakukan program seperti biasa yang dilakukan di desa-desa sebelumnya. Kita merakit buku dan berbagai hal. Karena dia rasa lapar, lalu apa yang dia lakukan? Dia menangkap ular. Terus kata ular apa? Tadi ularnya gimana? Suruh dia turunkan ular ke tanah. Kalau terus olahnya mau tidak? Akhirnya Ular gigit elang. Akhirnya elangnya bagaimana? Dan kebetulan, nah dia ini yang sangat uniknya sih. Jadi kebetulan waktu itu saya setelah kita melakukan program, saya pribadi kepo waktu itu melihat apa ya? Ngelihat kayak susunan keanggotaan dari kantor desa itu sendiri waktu itu sekitar tanggal 28 Agustus kalau nggak salah, saya masih ingat banget. Lalu saya melihat tanggal lahir dari kepala desa 27 Agustus, bukan kemarin, saya dalam hati seperti itu. Lalu saya menginformasikan ke teman-teman dan akhirnya pun kita sepakat untuk memberikan surprise ke Bapak Kepala Desa. Jadi waktu itu saya dan Bang Evan langsung bergegas minjam motor untuk menuju ke kota Maumere. Sekitar 3 jam 4 jam kita naik motor, membeli kue, membeli segala peralatan untuk melakukan surprise. Nah akhirnya malam-malam itu kayak ayo kita coba sok-sok ketok-ketok pintu gitu. Ternyata ketika sudah diketok-ketok pintu, ya sudahlah, akhirnya pintu dibukakan dan langsung surprise. Selamat ulang tahun, selamat ulang. Dan Bapak Desa bilang, ya ampun sudah lama sekali saya tidak pernah merayakan ulang tahun saya, bahkan saya tidak ingat ini ulang tahun yang keberapa. Seperti itu, dan terlihat dia sangat senang sekali. Dan yang paling menyenangkan adalah sebelum kami pulang itu kami diajak untuk menghadiri acara peresmian kepala sekolah baru. Nah, di sana kami diajari juga menari-menari khas NTT itu namanya tari jai, dan ya itu sangat menyenangkan sekali. Iya, terima kasih banyak, dan kalau misalnya pasti ada salah kata dan mungkin ada salah perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan doakan kami agar kami bisa kembali lagi ke sini ke Wolo Desa 6 bulan dari sekarang untuk semakin memajukan Wolo Desa. Bapak dan Mama bahagia, hidup dan bahagia dalam surga, baik dunia menurut surga. Terima kasih banyak, itulah kebahagiaan bersama. Dosa dan tidak itu hanya Tuhan yang tahu, semua kita bahagia bersama. Kebersamaan itu penting sekali. Sekian dan terima kasih. Lalu setelah dari Wolo Desa, kami lanjut ke Desa Tilang. Di Desa Tilang itu kami disambut oleh keluarga Ibu Wakil BPD, yaitu Mama Hyasinta. Mama Hyasinta ini orangnya sangat energik sekali dan sangat menyenangkan. Dia kalau masak itu jago banget, dan di sana itu kami mendirikan perpustakaan, dan yang paling mengagumkan adalah jumlah anak-anak yang datang ke perpustakaan kami itu paling banyak di antara desa-desa yang lain, yaitu 92 anak. Coba bisa dibayangkan satu perpustakaan itu isi 92 anak, itu rasanya kayak keren banget gitu kan. Nah, terus di sana mereka juga kayak antusias gitu, Kak mau melipat, bahkan ada yang datang ke saya untuk meminta-minta kertas lipat lagi gitu, dan akhirnya kami bagi-bagikan kertas lipat itu. Bernyanyi dalam air di kali. 1, 2, 3.
besok harinya kita melakukan perpisahan dengan staf-staf desa. Tiba-tiba banyak anak-anak yang naik sama orang tuanya, naik mobil bak, tiba-tiba turun sekitar 10 sampai 15 orang anak kecil itu tiba-tiba mengambil buku untuk membaca itu. Jadi kayak wah, ternyata program kita di esok harinya itu pun langsung terasa gitu. Anak-anak kecil pun di sana langsung esokan harinya langsung ingin membaca buku yang kita bawa gitu. Jadi itu menurut saya itu terharu sekali saya di sana karena ternyata kita nggak sia-sia gitu sampai di sana. Jadi mungkin itu saja yang penting pesan terakhir kami. Kalau dalam bahasa adat di sini, ma banot tahib dino lalang woer, bano lupa karang tali lupa dagir waing, karang lupa kain alang. Ganti apoi panggawan. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Sayonara.